Saat itu kelompok-kelompok yang mengejar Eonsol tiba satu demi satu. Kalian telah menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi kami. Salah satu anak laki-laki yang tiba lebih dulu menyeringai kejam sambil menatap para hantu pembunuh di belakang mereka. Sekarang kalian tidak punya tempat untuk lari lagi. Hahaha. Kemudian, seorang anak laki-laki berbahu lebar berteriak keras, "Jangan berlarut-larut dan serang mereka semua sekaligus." Dengan para killing ghost di belakang mereka, mereka berniat untuk melawan para pengejar mereka dengan sekuat tenaga. Ini adalah babak terakhir. "Serang aku," kata Eonsol. Pertarungan 2 lawan 19. Pertarungan berdarah yang begitu brutal hingga tak tertahankan. Saat itu, racun dan senjata beterbangan ke arah wajah Eonsol dan Seo Jinha. Jika mereka mati-matian menghindari dan menangkis serangan, pedang hujan api akan datang. Mengangkat pedangnya ke arah penjaga tengah, Seo Jinha terengah-engah. Beberapa anggota kelompok bahkan tidak menyerang dengan agresif, seolah-olah mereka berniat memasak mangsanya dengan santai. Tiba-tiba Seo Jinha pun berkata, "Disinilah aku akan mati," menyemburkan darah yang memenuhi mulutnya. "Lagi pula, aku tidak akan menyesal. Aku sudah memberikan segalanya," kata Seo Jinha. Eonsol pun berkata, "Tidak menyesal," perlahan menatap kedua lengannya sendiri. Di sana, ia hampir melihat sentuhan hangat kakeknya, kakek Janyang. Namun, tak lama kemudian kedua lengan itu berubah menjadi 2 anggota tubuh yang terputus secara mengerikan. Api seperti gunung berapi meletus di mata Eonsol saat ia menggenggam pedang hitamnya. "Aku tidak bisa mati di tempat seperti ini." Pada saat itu, pedang api darah dan cambuk kuda putih melesat ke arah Eonsol dari kiri dan kanannya. Kecepatan dan koordinasi kedua serangan itu begitu hebat, sehingga bahkan dengan refleks jurus binatangnya, ia tidak mungkin bisa menghindarinya. Pada saat itu, cahaya yang seolah menyerap segalanya mengalir dari mata Eonsol. Bersamaan dengan itu, kilat hitam menyambar dari pedang hitam. Dengan suara penuh kebingungan dan amarah, 3 anggota kelompok tiba-tiba melompat keluar dan menyerang Eonsol. "Kami akan menangani ini." Merekalah yang paling menonjol dalam teknik kelompok di antara kerumunan. Akhirnya, tepat saat ketiga senjata itu berubah menjadi cakar malaikat maut, hendak mencekik leher Eonsol, pedang hitam di tangannya mulai bergerak sendiri. Di ambang kematian, naluri dan ingatannya yang muncul telah membawa Eonsol ke alam lain. "Bukankah kau sudah mempelajari teknik pedang tetua ini?" Saat itu Eonsol telah dihantam tanpa henti oleh satu teknik pedang selama 15 hari tanpa henti. Itu adalah teknik pedang praktis Guru Sawo, kepala aula transmisi rahasia Pavilion Nangya, seorang pria yang telah mencapai puncak teknik tempur praktis. Itu adalah teknik pedang dengan keterampilan manusia super yang tak dapat dihalangi. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya, bahkan jika mereka menggunakan setiap seni bela diri yang pernah mereka pelajari. Tidak ada jeritan. Ketiga penyerang itu jatuh ke tanah seolah-olah mereka adalah manusia salju yang mencair. "Eonsol!" Tepat saat itu, teriakan Seo Jinha terdengar. Seorang pemuda diam-diam mendekati Eonsol dan memukulnya di dada. Eonsol secara naluriah mengangkat pedang hitamnya untuk mengambil posisi bertahan. Namun, pedang hitam yang mengenai tinju itu hancur berkeping-keping. Dengan ledakan keras, Eonsol terlempar ke belakang seperti bola meriam. Eonsol yang jatuh ke tanah perlahan bangkit. Meskipun ia batuk darah, seluruh tenaganya terkuras dan rasanya jiwanya pun meleleh. "Eonsol,
Cepat lari! Seo Jinha yang memperhatikannya pun berteriak, hantu pembunuh ada di belakangmu. Setelah terkena pukulan tinju dan terdorong ke belakang, Eonsol sayangnya jatuh tepat di tempat hantu pembunuh berdiri. Pada saat itu, kilatan cahaya tajam keluar dari mata hantu pembunuh. Tidak peduli seberapa parah luka seseorang, tidak ada pengecualian bagi mereka yang memasuki area terlarang. Hantu pembunuh yang mendekat perlahan mengulurkan tangan tajam ke arah Eonsol. Saat itu, suara gong besar mengguncang pulau neraka. Bersamaan dengan itu, teriakan seperti auman singa mengguncang langit. Saat auman yang mengguncang bumi bergema, tangan hantu pembunuh yang membelah udara tiba-tiba berhenti. Layaknya burung yang berjongkok sebelum terbang, sebuah bayangan turun dari gunung berbatu, menunjukkan teknik gerakan yang lincah. Sosok itu tak lain adalah kepala instruktur Hyok. Saat Eonsol terpental ke belakang dan mengenai Killing Ghost akhirnya akan mencekik Eonsol. Ternyata ada guru Sawo di belakang Killing Ghost yang sudah menghunuskan pedangnya tepat di leher Killing Ghost. Eonsol pun terkejut dan pada akhirnya Eonsol pingsan. Tiba-tiba Hyok pun berkata, "Cepat! Panggil Mad Healer sekarang juga. Jangan sampai anak ini mati." Kepala instruktur, jika kita menghentikan trial ketiga, tenang saja. Aku yang akan bertanggung jawab penuh, kata Hyok. Pengawalnya pun terkaget-kaget. Akhirnya, aku menemukannya, kata Hyok. Refleks, niat membunuh, pikiran yang tenang, tidak ada yang kurang, tapi tidak ada yang berlebihan. Permata murni sesungguhnya yang memiliki potensi untuk menjadi 10 Demon Master sesungguhnya.